Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gika Julianti Putri Munawar dari jurusan Keperawatan Gigi D4 Terapi Gigi tingkat 3 Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya. Dalam video kali ini, saya akan membahas mengenai pembahasan umum anak berkebutuhan khusus dan kesehatan gigi pada anak tunanetra. Pertama ada pengertian anak berkebutuhan khusus. Anak berkebutuhan khusus atau yang sering kita sebut dengan ABK adalah anak yang mengalami kelainan atau penyimpangan dalam proses pertumbuhan atau perkembangan baik fisik, mental, dan emosional. Anak berkebutuhan khusus salah satunya adalah anak tunanetra ini, di mana anak tunanetra mengalami gangguan penglihatan berupa kebutaan menyeluruh atau sebagian. Kemudian yang selanjutnya, tunanetra dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dari kata tuna yang artinya rusak atau cacat dan kata netra yang artinya adalah mata atau alat penglihatan. Jadi kata tunanetra adalah rusak penglihatan. Orang yang tunanetra belum mengalami kebutaan total, akan tetapi orang yang buta sudah tunanetra. Jadi tunanetra yaitu individu yang mengalami kerusakan atau hambatan penglihatan. Kemudian yang selanjutnya ada faktor penyebab tunanetra. Anak-anak yang mengalami gangguan penglihatan memiliki faktor penyebab yang berbeda. Terdapat 3 faktor penyebab terjadinya tunanetra pada anak. Yang pertama ada tahapan prenatal, yaitu sebelum anak lahir pada saat masa anak di dalam kandungan dan diketahui sudah mengalami tunanetra. Yang kedua, tahap neonatal, yaitu anak lahir sebelum waktunya atau bisa disebut dengan prematur, posisi bayi tidak normal, kelainan ganda, dan kesehatan bayi yang bersangkutan. Yang ketiga, ada tahap postnatal, kelainan yang terjadi setelah anak lahir atau anak di masa perkembangan. Kemudian yang selanjutnya ada klasifikasi tunanetra. Klasifikasi tunanetra ini dibedakan menjadi 2, yaitu yang pertama ada buta total. Buta total ini merupakan kondisi penglihatan yang sama sekali tidak bisa melihat objek di depannya dan hanya menggunakan huruf braille untuk belajarnya. Kemudian yang kedua ada low vision, merupakan kondisi penglihatan yang masih bisa melihat objek di depannya, akan tetapi objek tersebut itu harus didekatkan atau dijauhkan. Nah, apabila dijauhkan juga bisa melihat objek tersebut itu terlihat kabur kayak gitu. Kemudian berikutnya ada karakteristik anak tunanetra. Anak tunanetra secara fisik sama dengan anak-anak pada umumnya. Namun, terdapat beberapa hal yang membedakan antara keduanya. Karakteristik anak tunanetra ini dikelompokkan menjadi 6 kelompok. Yang pertama, ada kognitif. Ini berpengaruh pada perkembangan dan proses belajar anak mengakibatkan keterbatasan kemampuan belajar anak. Kemudian, yang kedua ada akademik. Kemampuan akademik anak tunanetra secara umum sama dengan anak normal lainnya. Ketunanetraan mereka berpengaruh pada keterampilan membaca dan menulis. Kemudian yang ketiga ada fisik. Keadaan fisik ini anak tunanetra yang sangat mencolok yaitu kelainan pada organ matanya, sama kayak seperti juling, sering berkedip, kemudian memutihkan mata, kelopak matanya merah, matanya infeksi, gerakan mata tidak beraturan dan cepat, mata selalu berair, serta pembengkakan pada kulit terdapat pada tumbuhnya bulu mata. Kemudian yang keempat ada motorik. Motorik ini hilangnya kemampuan penglihatan tidak memberi pengaruh besar pada keadaan motorik anaknya. Anak hanya membutuhkan belajar dan waktu yang sedikit lama untuk melakukan mobilitasnya. Kemudian ada perilakunya. Perilaku keseharian anak tunanetra itu yaitu sering menggosok matanya secara berlebihan, menutup mata atau melindungi mata sebelah, memiringkan kepala atau mencondongkan kepala ke depan, sukar membaca atau dalam mengerjakan pekerjaan lain yang sangat memerlukan penggunaan mata dan lainnya. Kemudian ada pribadi dan sosial. Anak tunanetra ini mengalami kesulitan dalam mengamati dan menirukan perilaku sosial dengan benar. Mereka memerlukan penyesuaian dengan lingkungannya, seperti menjaga kontak mata atau orientasi wajah, mempergunakan gerakan tubuh atau ekspresi wajah, mempergunakan intonasi suara dan mengekspresikan perasaan, serta menyampaikan pesan yang tepat pada berkomunikasi. Kemudian yang selanjutnya ada pengetahuan kesehatan gigi anak tunanetra. Keterbatasan
indera penglihatan menyebabkan munculnya hambatan dalam praktek kesehatan gigi dan mulutnya atau oral hygiene-nya. Penyandang tunanetra ini berisiko mempunyai status kesehatan gigi dan mulut yang lebih buruk dibandingkan dengan orang yang memiliki penglihatan normal. Penderita tunanetra biasanya menunjukkan indeks debris, kalkulus, dan oral hygiene lebih tinggi dibandingkan dengan orang normal. Hal ini disebabkan karena mereka mengalami kesulitan dalam memelihara kesehatan gigi dan mulutnya mereka. Kemudian, yang selanjutnya adalah media pembelajaran kesehatan gigi untuk anak tunanetra. Yang pertama ini ada Braille. Braille ini dalam bentuk leaflet edukatif yang berisikan materi berupa pengetahuan kesehatan gigi dan mulutnya. Yang kedua ada media audio taktil. Media audio taktil ini digunakan berupa rekaman yang memaksimalkan indera pendengaran dari penyandang tunanetra dalam memasukkan informasi dan alarm sebagai tanda pengingat penyandang tunanetra untuk menggosok gigi. Sekian video yang dapat saya buat, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.